Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعود إليكم من جديد فأهلا وسهلا ومرحبا. أرحب بحضوركم ومشاركتكم في هذه القناة البسيطة. Para rekan-rekan pecinta bahasa Arab dan rekan-rekan yang mengikuti channel saya ini, kembali kita berjumpa dengan konten belajar bahasa Arab aplikatif, di mana kita sudah melewati satu video sebelumnya, dan sekarang kita akan lanjutkan di video ini masih dengan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang al-kalimat al-arabiyah, dan inilah kelanjutannya. Baik, mari kita lihat tampilan slide berikut ini. Baik, para rekan-rekan pecinta bahasa Arab sekalian, kita sudah melihat tampilan slide ini secara bersama, di mana kita masih dalam tema tentang al-kalimat al-arabiyah, tapi bagian yang keduanya. Baik, seperti biasanya kita akan mulai dari pembahasan atau dari poin al-hiwar al-qasir, ya. Kita mulai dengan mempelajari satu dialog singkat, al-hiwar al-qasir, kemudian nanti mufradat, kemudian nanti at-ta'bir, ya. Kemudian nanti ditutup dengan qawaid sederhana. Baik, kita mulai di slide yang berikutnya. Di slide berikutnya kita bisa lihat di sini ada teks al-hiwar al-qasir. Hada al-hiwar al-qasir yajri baina rajulain. Dialog singkat ini itu terjadi antara dua laki-laki. Ahaduhuma Lutfi wal akhar Hardi. Salah seorangnya bernama Lutfi, kemudian yang kedua namanya Hardi. Hada al-hiwar bi'unwan lubs al-kimamah. Jadi dialog ini temanya atau judulnya adalah tentang memakai masker, ya. Lubsul kimamah. Baik, nadkhul fi al-hiwar. Jadi Lutfi memulai dialog ini. Apa kata beliau? Madza talbasu ala wajhika ya Hardi? Madza talbasu ala wajhika ya Hardi? Kalau dalam dialog sehari-hari itu biasanya harokat huruf akhir tidak perlu dibaca. Jadi biar tidak begitu formal kali. Jadi kalau dalam percakapan sehari-hari, contohnya begini, Mada talbas ala wajhik ya Hardi. Nah, itu cara berdialog sehari-hari. Jadi tidak perlu Mada talbasu ala wajhika ya Hardi. Nah, ini cukup untuk membacakan teks dialog saja. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, dialog bahasa Arab itu tidak perlu dibaca harokat ujungnya. Baik, saya akan baca pertama dengan format formal, ya. Setelah itu saya baca dengan format sehari-hari. Jadi kata Lutfi, Mada talbasu ala wajhika ya Hardi? Mada talbas ala wajhika ya Hardi? Apa yang kamu pakai di wajahmu, wahai Hardi? Jadi si Lutfi nanya, itu yang di wajah kamu itu apa sih yang kamu pakai? Kemudian Hardi mengatakan, Albasu kimamatan ya akhi. Albas kimamah ya akhi. Saya sedang memakai masker, wahai saudaraku. Jadi, bro, katanya kan, saya sedang pakai masker ini. Kemudian Lutfi bertanya lagi, Hal anta maridun? Hal anta marid? Kamu lagi sakit, ya? Kemudian kata Hardi, La bal ana sahihun. La bal ana sahihun walhamdulillah. La bal ana sahih walhamdulillah. Enggak, saya sehat, alhamdulillah. Jadi Hardi memakai itu bukan karena sakit. Jadi dia bilang, enggak, saya enggak sakit, alhamdulillah, saya sehat. Kemudian Lutfi bertanya lagi,
Falimadza talbasuha? Falimadza talbasuha? Lalu kenapa kamu pakai? Nah, kalau kamu nggak sakit, kenapa kamu pakai? Kemudian kata Hardi kembali menjawab pertanyaan dari Lutfi. Hiya tamna'u dukhula fayrusi kuruna fi anfi. Hiya tamna' dukhul fayrus kuruna fi anfi. Kata Lutfi, ya masker itu dia mencegah masuknya virus corona ke dalam hidung saya. Hiya tamna' dukhul fayrus kuruna fi anfi. Kemudian Lutfi berkata lagi, ma indi kimamah wal an uridu shira'aha. Ma indi kimamah wal an uridu shira'aha. Saya nggak punya masker, kata Lutfi, dan sekarang saya ingin membelinya. Jadi mendengar alasan Hardi tadi mungkin cemas juga dia. Artinya dia merasakan pentingnya pakai masker, maka dia bilang, saya nggak punya masker nih, ya udah saya sekarang mau beli. Lalu kata Hardi kepada Lutfi, ishtari fi saydaliyah au min al-ba'i'ina fi rasifil musyah. Ishtari fi saydaliyah. Ya udah ente beli tuh di apotek, au min al-ba'i'ina fi rasifi al-musyah, fi rasifil musyah. Atau ente beli dari para penjual yang ada di trotoar. Ya, di emperan jalan, di trotoar tuh kan sudah ramai itu yang jual masker. Jadi kata dia, au minal ba'i'ina fi rasifil musyah. Jadi ente beli dari penjual-penjual yang ada di trotoar itu. Kemudian Lutfi mengatakan syukran. Dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih, kata Lutfi kepada Hardi. Na'ud ila awal al-hiwar. Jadi kita kembali lagi ke awal dialog. Mada talbasu ala wajhika ya Hardi? Kata Hardi, albasu kimamatan ya akhi. Kemudian Lutfi mengatakan, hal anta maridun? Hal anta maridun? Kata Hardi, la, bal ana sahihun walhamdulillah. Kata Lutfi lagi, falimadza talbasuha? Kata Hardi, hiya tamna'u dukhula fayrusi kuruna fi anfi. Kata Lutfi, ma indi kimamah wal an uridu shira'aha. Kemudian kata Hardi, ishtari fi as-saydaliyah au min al-ba'i'ina fi rasifil musyah. Kemudian Lutfi mengakhiri, syukran. Baik, itulah dia teks dialog singkat untuk video kali ini. Kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah ma'ani al-mufradat. Ma'ani al-mufradat. Makna-makna dari mufradat yang ada tadi di teks. Contohnya adalah kimamatun, ya. Kimamatun artinya masker seperti tadi. Lubsul kimamah, ya. Lubsul kimamah, lubsul kimamati, lubsul kimamati artinya pemakaian masker. Lubsul itu artinya pemakaian atau memakai, ya. Al-kimamah masker. Jadi memakai masker atau pemakaian masker artinya bahasa Arabnya lubsul kimamah. Kemudian al-ana, al-ana artinya sekarang. Contohnya albasu al-kimamata al-ana. Sekarang saya memakai masker. Wajhun, wajhun itu artinya wajah atau muka. Dha' kimamatak ala wajhik. Letakkan maskermu di wajahmu. Contoh, ya. Syukran, syukran artinya apa? Terima kasih. Dukhulun, dukhulun artinya masuk. Jadi kalau kita masuk ke bioskop atau masuk ke sebuah gedung di Arab, umpamanya ada tulisan di atas pintu itu dukhulun, oh, itu berarti pintu masuk, ya, pintu masuk. Anfun, anfun ini artinya apa?
hidung, ya, hidung. Kemudian maridun, maridun, marid artinya sakit. Al-marid yalbas al-kimamah. Orang yang sakit, ya. Di maridun itu artinya orang yang sakit, ya. Orang yang sakit. Maridun, al-maridu yalbas al-kimamah. Orang yang sakit memakai masker. Kemudian fayrusun, fayrusun artinya virus. Virus corona, virus corona. Sahihun, sahihun ini lawan dari maridun, sehat. Al-maridu yalbasul kimamah was-sahihu la yalbasuha. Orang sakit pakai masker, orang sehat tidak. Nah, ini contoh saja. Kemudian rasiful musyati. Rasiful musyah itu artinya trotoar, ya. Contohnya ra'aitu al-marida yalbasu al-kimamata fi atau ala rasifil musyah. Jadi saya sedang melihat orang sakit sedang memakai masker di trotoar. Artinya dia berada di trotoar sedang memakai maskernya. Saidaliyatun, saidaliyatun ini artinya apotik. Ana ashtari al-kimamah fi as-saidaliyah. Saya membeli masker di apotik. Atau al-kimamatu tuba'u fi as-saidaliyah. Masker diperjualbelikan di apotik. Mufradat berikutnya arada yuridu. Arada yuridu itu artinya mau atau menginginkan. Di sini saya mau menyebutkan kata kerja yang bentuk lampaunya dan atau bentuk fi'il madhinnya dan bentuk fi'il mudhari'. Nah, kenapa yang yuridu itu saya garis merah, saya warnai merah itu karena yang digunakan di teks dialog itu ya bentuk mudhari'nya. Maka saya kasih warna merah. Arada yuridu. Jadi di antara cara menghafal fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu adalah ketika kita ingin menghafal satu fi'il, satu kata kerja, maka usahakan hafal dari bentuk lampaunya, itu fi'il madhinnya sampai fi'il mudhari'nya dan amarnya. Jadi kita nanti tidak repot lagi. Ketika kita tahu bahwa ini fi'il madhinya, ini fi'il mudhari'nya, kita tinggal pakai saja. Baik. Kemudian mana'a yamna'u imna'. Mana'a yamna'u imna'. Ini artinya mencegah atau melarang, ya. Jadi mana'a itu bentuk fi'il madhinnya, yamna'u bentuk fi'il mudhari'nya, imna' masdar fi'lul amrnya. Bentuk fi'lu al-amri. Makna mendasarnya itu mencegah, tinggal lagi bentuk fi'ilnya, ya. Kalau mana'a bentuk fi'il madhinnya berarti telah mencegah, telah melarang. Yamna'u sedang atau akan melarang, mencegah. Kemudian imna' cegahlah, laranglah gitu. Baik, yang berikutnya ishtara yashtari ishtari. Ishtara yashtari ishtari. Ini fi'ilnya dengan bentuk satu fi'il dengan tiga bentuknya ini mana dasarnya yang membeli, ya, membeli. Lalu nanti tergantung bentuk fi'ilnya saja. Kalau ishtara fi'il madhinnya maka kita artikan telah membeli. Yashtari karena bentuk fi'il mudhari'nya kita artikan sedang atau akan membeli. Ishtari bentuk fi'il amarnya kita artikan belilah. Wa al-mufradatu al-akhirah hiya mufradat terakhirnya labisa yalbasu ilbas. Labisa yalbasu ilbas. Ini satu fi'il tapi dengan tiga bentuknya ini makna dasarnya memakai. Ya, makna dasarnya memakai. Tinggal lagi dicocokkan dengan bentuk fi'ilnya. Seperti labisa berarti artinya telah memakai. Yalbasu sedang atau akan memakai. Ilbas pakailah. Ya. Contohnya labistu kimamatan amsi. Kemarin saya memakai masker.
Ammal ana fala albasuha. Adapun sekarang saya tidak sedang memakainya. Ilbas kimamatak. Pakailah maskermu. Nah, ini contohnya. Baik, kita nantaqil ila yang ketiga ya. An-nuqtah al-thalithah, yaitu at-ta'bir. Ya, at-ta'bir. Di sini ada dua ta'bir yang saya tampilkan. Kita mulai yang pertama, diambil dari ucapan Lutfi ya, yang ada di dialog. Limadha talbasul kimamata? Limadha talbasul kimamah? Limadha talbasul kimamah? Itu kalau mau lebih mengalir dialognya. Limadha talbas al-kimamah? Kenapa kamu pakai masker? Nah, di situ ada kata al-kimamah warna hijau yang saya garis bawahi. Itu bisa Anda ganti dengan kata-kata yang ada dalam kotak. Contohnya begini. Limadha talbasu al-qalansuwah? Al-qalansuwata. Ya, al-qalansuwah artinya kopiah atau peci. Jadi kenapa kamu pakai peci? Limadha talbasu al-izara? Al-izar artinya apa? Sarung. Limadha talbas al-izar? Kenapa kamu pakai sarung? Limadha talbasu al-hidha'a? Limadha talbas al-hidha'a? Kamu kok pakai sepatu? Limadha talbasu an-na'la? Limadha talbas an-na'la? Kamu kok pakai sandal? Limadha talbas an-nadharata? Limadha talbasu an-nadharata? An-nadharah, kacamata. Jadi kamu kok pakai kacamata? Limadha talbasu as-sirwala? As-sirwal. Limadha talbas as-sirwal? Kamu kok pakai celana? Nah, begitu. Jadi ini ungkapan yang bisa kita pakai. Limadha talbasu bla 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 bla. Ya, kenapa kamu pakai ini? Tarkib yang kedua atau takbir yang kedua, ini perkataan budi ya kita ambil. Ma indi kimamah. Ma indi kimamatun. Ma indi kimamah. Saya nggak punya masker. Ya. Ma indi itu artinya saya tidak punya atau saya tidak memiliki apa, sebutkan bendanya. Nah, jadi kata kimamah yang di situ juga bisa ditukar, contohnya bisa ditukar dengan kata-kata dalam kota ini. Contohnya gini, ma indi fulusun. Ma indi fulus artinya saya nggak punya duit. Ma indi sayyaratun. Ma indi sayyarah artinya saya tidak punya mobil. Ma indi hasubun mahmulun. Ma indi hasub mahmul. Saya tidak punya komputer jinjing atau komputer yang dibawa. Artinya apa? Ya, laptop maksudnya. Jadi hasubun mahmul itu artinya laptop. Ma indi hatifun mahmulun. Ma indi hatif mahmul. Ma indi hatif mahmul. Saya tidak punya telepon yang dibawa. Maksudnya apa? Handphone. Handphone. Hatif mahmul artinya handphone. Cuma dalam penggunaan orang sudah dibuangnya hatif itu, tinggal mahmul saja. Kemudian ma indi bitaqatun masrafiyah. Ma indi bitaqatun masrafiyah. Bitaqah masrafiyah. Ini artinya kartu bank ya, kartu bank. Entah itu kartu kreditnya, entah kartu berbagai macam. Ya, pokoknya kartu bank. Bitaqah masrafiyah. Saya tidak punya ma indi bitaqah masrafiyah. Saya tidak punya kartu bank. Baik. Nantaqil ila an-nuqta al-akhirah. Sekarang kita pindah ke bagian terakhir, yaitu tentang qawaid yang saya sampaikan itu yang saya suguhkan di video yang kedua ini. Baik. Di sini terlihat di judul ini definisi dan klasifikasi kalimah dalam kurung kata. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas istilah kalimah ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, padanan kalimah ini adalah kata. Nah, jangan lupa ini.
Kata, bukan kalimat dalam bahasa kita, bukan. Baik, sekarang apa maksud atau apa definisi dari kalimah atau kata yang ada dalam bahasa Arab? Pengertiannya adalah lafzun mufrad yadullu ala ma'na. Lafzun mufrad yadullu ala ma'na. Sebuah lafaz tunggal yang menunjukkan sebuah makna. Jadi ada lafaz, artinya ada huruf-huruf hijaiyah yang disusun sedemikian rupa yang kita ucapkan, dan itu menunjukkan sebuah makna tunggal. Artinya dia belum dirangkai dengan kata yang lain, belum dirangkai dengan lafaz yang lain. Seperti baitun. Nah, situ ada huruf ba, ya, ada huruf ba, ada huruf ya, ada huruf ta. Nah, kita sebut baitun. Nah, itu lafaz. Ya, lafaz. Ada huruf-huruf hijaiyah yang saya baca dan dia mengandung makna. Maknanya apa? Yaitu tadi yang kita pahami, yang kita maksudkan dalam bahasa Indonesia rumah, ya, rumah. Baik, jadi pengertian kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia adalah lafzun mufrad yadullu ala makna. Sebuah lafaz tunggal. Ya, lafaz tunggal artinya dia belum digabungkan dengan lafaz yang lain. Lafaznya satu saja. Yadullu ala makna. Lafaz tunggal ini dia menunjukkan sebuah makna atau memiliki makna. Oke. Itu pengertian kalimah atau kata padanannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu klasifikasinya atau jenisnya ada 3. Pertama namanya ismun atau isim. Yang kedua fi'lun atau kalau mau apa ya, atau yang biasa disebutkan fi'il, ya, fi'il. Kemudian yang ketiga harful makna. Harful makna. Jadi ini tidak sama dengan harfun hijaiyun kemarin, enggak, beda ya. Harfun hijaiyun itu komponennya yang akan melahirkan kalimat atau kata. Kalau harful makna dia sudah jadi kata. Dia sudah jadi kata. Sehingga ada perbedaan nanti, ya, kita bahas. Ada perbedaan antara harful makna dengan harfun hijaiyun. Yang jelas yang menjadi jenis dari kata dalam bahasa Arab itu harful makna, bukan harfun hijaiyun. Baik, kemudian di slide berikutnya kita masuk pada definisi dan contoh dari kata atau kalimat yang disebut jenisnya isim. Jadi tadi kalimah atau kata dalam bahasa Arab ada 3, ismun, fi'lun, dan harful ma'na. Nah, sekarang kita masuk pada jenis kalimah atau kata yang pertama yang namanya disebut apa? Isim. Yang namanya disebut isim. Al-ism. Kita lihat pengertiannya apa sih? Jadi jenis kata yang disebut isim dalam bahasa Arab itu pengertiannya apa? Nah, di sini saya menggunakan definisi yang agak sederhana, ya, agak mudah dimengerti. Artinya bukan definisi isim yang banyak kita jumpai di buku-buku nahwu klasik. Baik, ini definisi yang saya ambil dari kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah. Nah, di sini disebutkan bahwa isim itu atau kata yang berbentuk isim dalam bahasa Arab itu maknanya adalah sejenis kata yang maknanya menunjukkan. Jadi ada sebuah kalimat atau kata dalam bahasa Arab, dia punya makna. Nah, maknanya itu bisa menunjukkan orang atau manusia, bisa menunjukkan hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, masa, sifat, atau kata kerja yang sudah dibendakan. Artinya tidak murni kata kerja lagi. Jadi maksudnya kata kerja yang sudah dibendakan begini, ya, contohnya ko, ro, a. Ini namanya kata kerja murni nih. Ini fi'lun.
dia menunjukkan sebuah aktivitas plus dia mengandung waktu di situ. Kapan terjadinya? Tapi kalau yang ini qiraatun. Nah, ini bukan fi'il murni lagi, bukan kata kerja murni lagi. Ini kita sebut dengan masdar. Nah, masdar itulah dia kata kerja yang sudah dibendakan. Jadi ini ada sedikit kekurangan. Artinya dibendakan. Jadi dia tidak lagi murni kata kerja. Jadi kalau mau lebih singkat, kata kerja yang sudah dibendakan ini kita artikan saja kata kerja yang tidak murni. Masih panjang juga ya, terserah. Kata kerja yang sudah dibendakan atau kata kerja yang tidak murni. Baik, di sini saya berikan contoh. Jadi tadi kata atau kalimah itu dalam bahasa Arab adalah kata isim, ya, isim didefinisikan dengan sejenis kata yang maknanya menunjukkan orang. Contohnya apa nih? Ahmad. Ini lafaz ini, dia menunjukkan makna orang. Ahmad kan orang, maka ini contoh dari isim yang maknanya menunjukkan orang. Kerbau, ya, jamusun, jamus. Nah, ini contoh dari isim yang maknanya menunjukkan hewan, jamus. Syajarah, ini menunjukkan, ini isim, contoh dari isim yang maknanya menunjukkan tumbuhan. Syajarah, syajaratun, dari jamus, ya, kerbau. Jabalun, jabalun ini contoh dari isim yang maknanya menunjukkan benda mati. Jabalun, gunung. Yang ketiga, Jakarta. Jakarta ini contoh dari isim yang maknanya menunjukkan tempat. Ya. Amsi. Amsi. Ini contoh dari isim yang maknanya menunjukkan waktu. Jadi amsi itu artinya kemarin. Kemudian jamilun. Ini contoh dari isim yang maknanya menunjukkan sifat. Jamil. Sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, tampan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, qiraatun. Ini contoh dari isim yang maknanya menunjukkan sebuah kata kerja yang tidak murni lagi atau kata kerja yang sudah dibendakan. Baik, ini dia kaidahnya. Syukran ala husnil mutaba'ah wa ila liqa'in jadidin biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.